Ilmu pengetahuan adalah tonggak utama untuk membuka gerbang masa depan, dan pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi maksimal setiap individu. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, setiap generasi akan mampu untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan masa kini. Berawal dari sebuah cita-cita besar dan semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penerbit Gramedia Edukasi berkomitmen mengembangkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Gramedia Edukasi hadir untuk berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan buku teks pelajaran dan produk inovatif lainnya yang sesuai perkembangan kurikulum nasional. Gramedia Edukasi berupaya untuk menjadi mitra bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Didukung oleh tim berpengalaman, Gramedia Edukasi berkarya dengan antusias untuk menghasilkan buku terbaik yang dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang. Gramedia Edukasi didukung oleh percetakan PT Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas buku pendidikan yang terbaik, penyebaran yang merata, dan pengiriman tepat waktu. Kami hadir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk memastikan setiap buku yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersedia dengan mudah. Dengan berpegang pada satu tujuan, yaitu menyebarkan literasi dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami bangga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan dedikasi tinggi, penuh inovasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kami telah menghasilkan beragam produk berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks pendamping SD, SMP, SMA, buku teks pendamping peminatan SMK, buku modul pengayaan, buku muatan lokal, buku asesmen, dan Gramedia Edukasi berupaya menghadirkan solusi pembelajaran modern yang memberikan kemudahan akses terhadap materi-materi pendidikan yang dibutuhkan. Platform yang kami kembangkan seperti bank soal digital, perpustakaan digital, dan learning management system Gramedia Edukasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara efisien, melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, dan berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Kami berharap kehadiran produk Gramedia Edukasi menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami bertekad untuk terus melakukan inovasi agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan ini untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya,
seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan muamua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Tahukah Bapak Ibu bahwa saat ini coding dan kecerdasan artifisial bukan lagi hanya untuk mahasiswa atau profesional IT. Anak-anak usia SD bahkan sudah mulai dikenalkan dengan konsep dasar kecerdasan artifisial dan pemrograman. Melalui coding, siswa belajar berpikir terstruktur, sistematis, dan logis. Mereka belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara kreatif dan efisien. Sementara, dengan belajar kecerdasan artifisial, mereka bisa memahami cara teknologi berpikir dan mengambil keputusan dari data. Ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis dan literasi data, dua skill yang penting di abad ke-21. Menurut berbagai penelitian, 65% anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD akan bekerja di bidang yang belum ada di hari ini. Maka, menyiapkan mereka sejak dini jadi keharusan, bukan pilihan. Sekolah dengan literasi teknologi sejak dini menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi. Siswa lebih terlibat aktif dan cakap dalam menghadapi dunia digital. Untuk membantu Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah menghadirkan pembelajaran teknologi yang tepat, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menghadirkan seri buku coding dan kecerdasan artifisial yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik Indonesia. Mulai dari SD kelas 5, SMP kelas 7, hingga SMA kelas 10 dan 11. Buku ini memandu siswa belajar step by step dari blok coding, pengenalan Python, hingga konsep dasar kecerdasan artifisial. Tugas dan proyek dalam buku ini terintegrasi dengan alat peraga edukatif, coding, dan kecerdasan artifisial dari Artek untuk memberikan pengalaman pembelajaran mendalam yang joyful, mindful, dan meaningful. Seluruh buku telah lulus penilaian dan dinyatakan layak berdasarkan SK Kemendikbud nomor 5 tahun 2025 tentang buku teks pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan. Scan QR Code di layar ini untuk melihat katalog lengkapnya, karena masa depan dimulai dari ruang kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu pada acara Pintar, pelatihan inovatif untuk tenaga ajar pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk bersama menghadiri sosialisasi Pintar, pelatihan inovatif untuk tenaga ajar dengan topik evaluasi pembelajaran mapel coding dan kecerdasan artifisial untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK. Perkenalkan saya Hyose yang akan memandu acara pada hari ini selama lebih kurang 2 jam ke depan.
Agar Bapak Ibu bisa mengikuti acara dengan nyaman, saya akan jelaskan alur kegiatan kita hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan, lalu ada pemaparan materi oleh narasumber, akan ada diskusi tanya jawab, lalu akan ada penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama mengikuti sosialisasi pintar di hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru, selama berjalannya webinar nanti, dimohon untuk yang pertama, audio dapat dimatikan atau di-mute selama sesi presentasi berlangsung. Nah, kalau nanti dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, bisa diajukan via kolom chat atau nanti akan ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu bisa bertanya secara open mic kepada narasumber di saat sesi tanya jawab. Lalu yang kedua, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai sosialisasi pintar yang akan kita laksanakan di hari ini. Pintar adalah sosialisasi pelatihan yang dirancang khusus untuk guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK agar siap mengintegrasikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ke dalam pembelajaran di sekolah. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan kompetensi guru dalam mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial secara praktis dan sesuai jenjang pendidikan, mendukung inovasi pembelajaran agar siswa lebih siap menghadapi perkembangan di teknologi ini di era digital, dan ketiga adalah memfasilitasi guru dengan materi, metode, dan contoh penerapan langsung yang dapat diadaptasi di kelas. Nah, melalui program ini diharapkan Bapak dan Ibu tidak hanya memahami konsep coding dan kecerdasan artifisial saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. Hari ini adalah sesi terakhir rangkaian pelatihan pintar atau pintar coding dan kecerdasan artifisial ini. Sebelumnya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mengikuti atau mungkin ada yang beberapa kali pernah mengikuti atau yang belum sama sekali mengikuti. Kita sudah melaksanakan sesi yang sebelumnya sudah ada untuk sesi jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA atau SMK. Di setiap jenjangnya kita mengadakan ada 2 sesi. Nah, hari ini adalah penutup dari rangkaian di sesi-sesi kemarin, yaitu evaluasi pembelajaran mapel coding dan kecerdasan artifisial. Harapannya melalui sesi terakhir ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran menyeluruh bagaimana implementasi jenjang coding dan juga KA ini bisa diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, sekaligus memperkuat kompetensi dalam mengintegrasikan materi ke dalam pembelajaran. Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk penerbit Gramedia Edukasi dan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dan wawasan, tetapi juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pemahaman, memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan tanpa batasan geografis. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Endah Susanti, Sarjana Komputer. Nah, beliau menempuh pendidikan di Politeknik KPUNY, melanjutkan S1 Sistem Informasi di STIMK Akakom, dan saat ini tengah menempuh studi S2 Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika di Universitas Negeri Yogyakarta. Sejalan dengan topik kita hari ini, beliau menghasilkan 2 buku berjudul Coding dan Kecerdasan Artifisial untuk jenjang SMA kelas 10 dan kelas 11 yang terbit pada tahun 2025 bersama Gramedia Edukasi Nusantara. Pengalaman beliau juga antara lain pernah bergabung di Pusmenjar Kemdikbudristek, lalu pernah menjadi koordinator MGMP Informatika Gunung Kidul, serta aktif di beberapa program pendidikan, termasuk sebagai ketua tim Jogja Smart School di daerah Yogyakarta pada tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita hari ini yang akan berbagi inspirasi dan wawasan seputar coding dan kecerdasan artifisial. Selamat siang, Ibu Endah. Selamat siang, Mbak. Ya, apa kabar Ibu? Semoga dalam kondisi sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah.
kalau gitu. Iya, untuk membersihkan waktu, saya mempersilahkan Bu Enda untuk memulai pemaparan materinya ya Bu, selama lebih kurang 60 menit ke depan. Bagi Bapak dan Ibu guru, selamat mengikuti acara webinar hari ini. Semoga bisa fokus sampai acaranya selesai. Silakan Bu Enda. Oke, terima kasih Mbak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bapak Ibu kabarnya untuk siang hari ini? Ada di jam-jam rawan ini, jam ngantuk siang ini ya. Ya, tetapi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini membuat Bapak Ibu tidak tambah ngantuk ya Bapak Ibu ya. Sedikit saya akan berbagi di kesempatan ini dalam agenda pintar dari Gramedia, yaitu pelatihan pembelajaran inovatif untuk tenaga ajar. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah kedua kali ada dalam webinar pintar ini dan ini adalah sesi yang untuk mengakhiri rangkaian kegiatan ya Mbak ya untuk acara webinar seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, Iya, langsung saja betul. tidak berpanjang-panjang saya memberikan prolog di depan. Saya langsung akan share screen ya Mbak ya. Oke Bapak Ibu, baiklah. Eh, Langsung saja saya mulai untuk materi pada siang hari ini yang akan kita bagi bersama-sama atau saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di webinar ini tentang evaluasi pembelajaran mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, eh sekilas tadi saya sudah dikenalkan gitu itu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin mengikuti sesi kedua untuk pembelajaran SMA itu sudah bertemu dengan saya. Nah, tetapi untuk yang lainnya mungkin belum pernah bertemu dengan saya seperti itu. Nah, tadi sudah dipaparkan beberapa hal berkaitan dengan saya dan Alhamdulillah yang jelas saya memiliki hobi untuk selalu belajar dan selalu berbagi, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang saya pelajari dan saya bagikan itu bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu. Oke, intinya itu saja. Saya mengajar tentang mata pelajaran informatika tingkat lanjut dan coding dan kecerdasan artifisial di SMA Negeri 2 Pelayan. Nah, ini ada di Yogyakarta, Bapak Ibu. Mungkin ada juga peserta yang dari Yogyakarta seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan langsung memaparkan materi. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau di awal tadi judul kita tentang evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau di kalangan kita atau biasanya kita mendengar seperti itu tidak evaluasi, tetapi seringnya asesmen gitu ya. Nah, sebenarnya beda apa enggak sih sebenarnya evaluasi ini dengan asesmen? Nah, yang jelas pasti berbeda Bapak Ibu. Pasti semuanya juga sudah tahu eh, apa itu perbedaan antara evaluasi dan asesmen. Nah, kalau dalam slide saya ini saya cantumkan di sana bahwa asesmen itu adalah bagian dari evaluasi. Ketika kita melakukan asesmen, artinya kita berfokus pada pengumpulan data. Nah, sementara untuk evaluasi itu adalah proses menganalisis data yang sudah kita peroleh untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kalau di kalangan pendidikan, nah asesmen ini ada aturannya. Nah, ini dari pemerintah sudah menerbitkan tentang eh, panduan pembelajaran dan asesmen yang terakhir terbit di tahun 2025. Nah, sebelumnya kita sudah tahu tentang panduan pembelajaran dan asesmen di tahun 2024. Nah, sebenarnya hampir sama, isinya hampir sama. Cuman ketika di tahun ini jelas ada passionnya di sana tentang pembelajaran mendalam, bagaimana melakukan asesmen untuk pembelajaran mendalam. Yang kemarin tentang pembelajaran mendalam itu saya sudah menyampaikan di sesi sebelumnya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang yang pertama.
kita lihat dulu. Tadi kan judulnya tentang panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, sebenarnya keterkaitannya apa? Pembelajaran dan asesmen dalam panduan itu. Nah, ini ada sebuah infografik ya Bapak Ibu ya, di mana di sini ada perencanaan pembelajaran, kemudian ada asesmen, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran dan kembali lagi ke perencanaan. Nah, jadi sebenarnya antara perencanaan, asesmen, pelaksanaan itu adalah sebuah siklus. Nah, sebuah siklus itu akan selalu berulang setelah atau sebelum adanya setelah adanya refleksi dan umpan balik. Nah, ini keterkaitannya seperti itu. Nah, perencanaan pembelajaran ini dirancang untuk memandu kita, pendidik atau tenaga ajar seperti itu, untuk melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran ini juga sudah disampaikan di materi yang sebelum saya kemarin, sebelum sesi yang terakhir kemarin, itu sudah disampaikan tentang bagaimana kita menyusun ATP, kemudian bagaimana cara kita dari membreakdown CP-nya menjadi TP dan menyusun sampai ATP. Nah, ternyata ATP itu sangat bermanfaat atau sangat penting bagi perancangan pembelajaran. Nah, kemudian perancangan pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor, Bapak Ibu. Seperti bagaimana intake siswanya, kemudian kondisi siswa, lingkungan sekolahnya, kemudian dari segi sarana prasarana pembelajarannya dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Karena memang kita berada di Indonesia itu tentu memiliki daerah yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Dan di sana pasti akan berbeda-beda dari berbagai sumber dayanya atau dari faktor sarpranya. Nah, seperti itu. Jadi keterkaitannya adalah ini adalah sebuah asesmen dan perencanaan pembelajaran itu adalah tahapan yang ada ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, nah, bagaimana langkah kita menyusun pembelajaran itu Bapak Ibu? Ya. Ini ada 4 tahapan, ini disesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen di tahun 2025. Nah, untuk yang pertama itu kita ada aktivitas atau langkah yang pertama itu tentang aktivitas mengidentifikasi. Nah, identifikasi di sini apa saja yang harus dilakukan atau yang harus kita lakukan sebagai pendidik atau tenaga ajar seperti itu. Yang pertama tentu saja mengidentifikasi kesiapan murid untuk bisa mereka belajar bersama kita. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan asesmen juga. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami tentang karakteristik materi atau materi pelajaran kita. Dan yang terakhir, tentunya menentukan dimensi profil lulusan. Nah, sekarang tujuan akhir dari pendidikan Indonesia itu adalah dimensi profil lulusan ini, Bapak Ibu, yang ini sebenarnya perubahan dari kalau yang di kurikulum sebelumnya atau di masa apa ya aturan yang sebelumnya yang terutama di peraturan pembelajaran tahun 2024 itu kan eh, namanya bukan dimensi profil lulusan ya Bapak Ibu ya. Kalau di sana disebutkan sebagai dimensi profil pelajar Pancasila yang sekarang berubah namanya menjadi dimensi profil lulusan dan ada 2 dimensi tambahannya. Oke, itu tahap pertama dalam kita menyusun pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini tentang bagaimana kita mendesain pembelajaran itu. Yang pertama, bagaimana kita menentukan tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua,
bagaimana menentukan kerangka pembelajarannya. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Nah, ini kerangka pembelajarannya kan terdiri dari praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini terkait dengan eh, pendekatan pembelajaran yang sekarang ditekankan harus kita laksanakan atau kita gunakan. Kemudian untuk yang ketiga, itu berkaitan dengan bagaimana kita menyusun pengalaman belajar untuk anak-anak kita. Nah, ini merancang pembelajaran itu dengan tiga prinsip. Ini sesuai juga dengan prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran, kemudian bermakna, dan yang terakhir adalah menggembirakan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar itu dengan aktivitas atau dengan langkah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Setelah tahapan ketiga ini, kita masuk pada tahapan yang keempat, yaitu tentang asesmen yang saat ini akan fokus kita bahas bersama. Nah, untuk asesmen ini nanti ada asesmen di awal pembelajaran, kemudian asesmen pada proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah asesmen di akhir pembelajaran. Nah, ketika kita melakukan asesmen di awal pembelajaran, ini nanti akan terkait dengan identifikasi, langkah awal untuk mengidentifikasi kesiapan murid kita. Salah satunya, walaupun tidak hanya dari sini, tetapi salah satunya adalah membantu kita untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid. Nah, itulah tadi Bapak Ibu 4 langkah penyusunan pembelajaran. Kenapa di sini saya menyampaikan langkah? Karena bagian dari langkah penyusunan pembelajaran itu adalah asesmen itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya asesmen pembelajaran itu apa? Di sini kita lihat. Asesmen ini dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bukti yang dimaksud bisa berupa catatan, kemudian performa atau nilai hasil skor belajar murid. Nah, ini tentang eh, kenapa asesmen pembelajaran itu harus dilakukan. Karena ketika kita melakukan asesmen sesuai dengan pengertian awal tadi, asesmen itu adalah bukti suatu tahapan yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Nah, seperti itu. Nah, di sini bukti-bukti atau asesmen itu ditujukan untuk tujuannya adalah untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian dari suatu tujuan pembelajaran. Jadi, apakah dengan asesmen ini kita bisa membidik anak itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau belum? Jadi, asesmen itu akan selalu ada dalam proses pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui mengapa asesmen pembelajaran itu harus dilakukan, nah, sekarang untuk asesmen sendiri, ini masih sama seperti aturan-aturan yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya, atau panduan yang di tahun-tahun sebelumnya. Jenis asesmen itu nanti akan ada 2. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing. Yang pertama ada yang namanya asesmen formatif. Ini. Dan yang kedua adalah asesmen sumatif. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Apa itu asesmen formatif? Nah, kalau asesmen formatif itu memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, nanti asesmen formatif ini bisa berupa asesmen di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kesiapan belajar siswa tadi dan di proses pembelajaran. Tetapi eh,
bisa kita garis bawahi bersama Bapak Ibu bahwa asesmen formatif ini tidak dijadikan atau mungkin angka-angkanya itu tidak akan dituangkan dalam rapor. Nah, fungsinya di sini, fungsinya utamanya adalah digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran jadi dari asesmen formatif ini kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi apakah siswa tadi sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan atau belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk asesmen formatif. Nah, memang untuk pembelajaran atau asesmen dalam pembelajaran itu difokuskan pada asesmen formatifnya dengan bentuk dan teknik yang beragam yang bisa kita sesuaikan masing-masing. Nah, contohnya di sini misalnya saya akan melakukan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran eh, memanfaatkan murid dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial untuk membangun sebuah produk iklan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tentunya di sana dalam proses pembelajaran itu, kita sudah harus memiliki indikator-indikator bagaimana anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, ketika tujuan pembelajaran atau indikator itu nanti anak belum bisa mencapainya, berarti anak itu belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, itu ketika proses, berarti setelah kita mendapatkan hasilnya, setelah selesai pembelajaran, oh, ternyata anak-anak belum bisa. Berarti kita harus merefleksi kembali kan Bapak Ibu, ada kesalahan apa dalam proses pembelajaran kita. Nah, setelah kita melihat atau merefleksi dari hasilnya, berarti akan ada perbaikan untuk proses pembelajaran kita selanjutnya. Nah, disitulah fungsi asesmen formatif. Dan asesmen formatif itu tidak selalu berupa angka. Boleh juga sih sebenarnya dengan angka. Nanti akan kita lihat beberapa hal berkaitan dengan ketercapaian atau kalau dulu istilahnya KKM seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekarang kan bukan KKM lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi asesmen formatif itu tujuan utamanya adalah digunakan untuk memperbaiki proses belajar atau proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya untuk jenis asesmen yang pertama yaitu asesmen formatif. Nah, untuk yang kedua ada jenis asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari suatu pendidikan. Nah, asesmen sumatif ini yang nanti akan berupa angka-angka yang akan kita tuangkan dalam raport anak atau dokumen penilaian dari murid kita. Nah, penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kalau dulu ada KKM seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi selama kita menggunakan kurikulum Merdeka yang sekarang menjadi kurikulum nasional ini, istilahnya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian fungsi asesmen sumatif itu utamanya ada tiga. Ini sesuai dengan panduan dan pembelajaran dan asesmen di tahun 2025. Untuk yang pertama, eh, menilai pencapaian hasil belajar sesuai dengan yang nomor ini tadi ya Bapak Ibu yang jelaskan di atas dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya, misalnya kita mengajar di kelas 10 seperti itu atau di kelas 9 yang SMP gitu kan.
biasanya dalam 1 tahun kita akan memiliki beberapa tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk asesmen ini bisa dituangkan dalam 1 TP atau tujuan pembelajaran atau kumpulan dari beberapa TP atau tujuan pembelajaran dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 semester atau 2 TP atau 3 TP. Nah, seperti itu. Kemudian, fungsi yang kedua itu dengan membandingkan capaian hasil belajar murid dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, sebelum kita melakukan asesmen, kita harus memiliki yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Nah, ini digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai patokan untuk melihat kita apakah anak itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau belum. Nah, kemudian untuk fungsi yang terakhir itu sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan kelanjutan proses belajar murid, baik di kelas maupun di jenjang berikutnya. Nah, kalau dari sini, dari pengertian dan fungsi ini, pasti sangat berbeda sekali dengan asesmen formatif tadi, Bapak Ibu. Kalau asesmen formatif itu tidak berupa angka yang nanti akan dituangkan dalam laporan hasil belajar mereka, tetapi hanya digunakan sebagai perbaikan proses pembelajaran. Namun untuk yang asesmen sumatif ini yang akan digunakan untuk menilai pencapaiannya. Nah, nilai ini kan biasanya berupa angka-angka yang akan dituangkan dalam raport mereka atau laporan hasil belajar mereka atau murid-murid kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu 2 jenis asesmen. Nah, namun demikian, eh, terdapat 3 fungsi utama untuk asesmen itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering mendengar assessment as learning, kemudian ada assessment for learning, dan yang terakhir adalah assessment of learning. Ini sebenarnya fungsi utama dari assessment itu, di mana assessment as learning dan assessment for learning itu masuk dalam assessment formatif. Berarti di sini penilaian di sini berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran kita, bukan digunakan sebagai hasil yang akan kita tuangkan dalam rapot anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah ada contoh-contohnya bagaimana asesmen as learning itu eh, diterapkan. Itu bisa menggunakan jurnal reflektif, kemudian ada penilaian diri, kemudian ada penilaian antar teman, kemudian bisa juga kita membuat checklist kemajuan belajar mereka, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan dalam melakukan assessment as learning ini. Kemudian kalau assessment for learning, nah ini eh, bisa berupa atau contohnya yang di sini bisa berupa peta konsep, kemudian umpan balik formatifnya, classroom assessment, kemudian observasi, atau bahkan menggunakan exit ticket. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal ya, exit ticket itu adalah tiket yang digunakan sebagai kita ketika melakukan pembelajaran. Kalau dia sudah mendapatkan exit ticket, itu artinya mereka sudah mencapai pembelajaran. Nah, exit ticket itu nanti bentuknya macam-macam dan Bapak Ibu pasti sudah mengenal itu. Oke. Eh Yang asesmen as learning ini memang difokuskan untuk refleksi bagi peserta didik kita atau murid sebagai refleksi proses pembelajarannya. Makanya tadi di contohnya itu terdapat self assessment, peer assessment, dan seperti itu. Nah, kemudian setelah asesmen formatif ada juga atau satu lagi jenisnya yaitu sumatif, yang di sini fungsi utamanya sebagai assessment of learning.
Nah, assessment of learning ini untuk menilai capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran atau satu tujuan pembelajaran ya tadi pengertian di awal tadi. Nah, ini bentuknya macam-macam. Jadi, ketika kita menentukan teknik penilaiannya, itu kita sesuaikan tujuannya, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika tujuan pembelajaran kita adalah mempraktekkan eh, cara kerja komputer, misalnya seperti itu, atau mempraktekkan pembuatan surat massal. Nah, seperti itulah yang lebih umum. Mempraktekkan pembuatan surat massal. Nah, tidak mungkin penilaian kita di sini adalah tes tertulis. Karena kalau mempraktekkan, pasti anak-anak itu akan praktek kan, Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai salah di antara tujuan dengan teknik penilaian yang kita pilih. Karena nanti akan berbeda hasilnya. Ketika tes tertulis kan teori sekali ya Bapak Ibu ya. Berarti tidak menilai keterampilan mereka, tetapi dari eh, segi pengetahuan mereka, kognitif mereka, bukan pada psikomotor mereka. Oke, jadi ini menjadi catatan penting. Kadang kita tujuannya apa, nanti asesmennya apa. Nah, itu yang membuat kadang di sana menjadi kesalahan besar untuk kok anak tidak mencapai tujuan pembelajarannya. Oh ya jelas, tujuannya A. Kemudian kita menggunakan alatnya tidak dengan alat A, tetapi malah menggunakan alat B. Kan hasilnya juga tidak bisa maksimal. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu tiga fungsi utama dari asesmen. Nah, kemudian bagaimana kita merancang sebuah asesmen? Nah, perancangan asesmen itu selalu diawali dengan bagaimana penentuan tujuan pembelajaran. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Baik yang berfokus pada proses pembelajaran maupun pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran atau tujuan asesmen dirumuskan, pendidik memilih dan mengembangkan instrumennya. Instrumen asesmen sesuai tujuannya. Dan yang terakhir, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih atau mengembangkan instrumen. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan karakteristik murid kita. Kemudian yang kedua, kesesuaian asesmen dan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang baru saja saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah kemudahan dalam penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada murid. Jangan sampai kita itu membuat instrumen yang sangat rumit, yang kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik atau murid kita. Nah, itu yang harus beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama ketika kita merencanakan tentang asesmen. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, ada big word design. Nah, ini pasti tidak asing juga bagi Bapak Ibu. Ini dari Eugene Entice, teorinya Eugene Entice di tahun 2025. Nah, agar kita bisa sesuai antara asesmen dan rencana tujuan pembelajaran kita, ini ada namanya desain big word design ini. Nah, di sana ketika kita membuat perencanaan pembelajaran, yang pertama, kita akan menentukan tujuannya dulu. Setelah tujuan, tidak pada proses atau langkah pembelajarannya, tetapi justru setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, kita langsung menentukan asesmennya seperti apa. Asesmen yang dapat membuktikan bahwa murid kita sudah mencapai pada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Barulah nanti setelah kita menentukan asesmen, baru pada langkah pembelajaran. Nah, ini adalah proses yang paling aman untuk menghindari eh, kesalahan, ketidaksesuaian antara asesmen dengan tujuan pembelajarannya.
Nah, ini tadi Bapak Ibu. Ini adalah memang saya juga merasakan Bapak Ibu kalau setelah kita merancang tujuan, kadang kita melakukan perencanaan bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Nah, seperti itu. Ketika kita membuat RPP atau modul ajar, nah itu setelah memenuhi tujuan, terus langkahnya bagaimana? Nah, tetapi kita terlupa dengan asesmen. Padahal asesmen ini yang akan melihat apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak. Nah, ketika seperti yang tadi saya sampaikan, ketika tujuan pembelajarannya A, kemudian langkahnya kita tidak masuk pada tujuan pelajaran koridor A, apalagi asesmennya, nah nanti pasti ketercapaiannya untuk tujuan A itu tidak bisa maksimal. Ini pasti Bapak Ibu juga sudah merasakan kalau Bapak Ibu sering merefleksi tentang proses pembelajaran kita. Nah, kalau sudah sempurna itu artinya alhamdulillah berarti tujuan asesmen ini bisa benar-benar membidik atau melihat atau membuktikan bahwa murid kita sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu tentang teori backward design yang sudah lama kita terapkan dan ini sekali lagi ini untuk menghindari ketidaksesuaian antara asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran yang di awal ini. Oke, baik Bapak Ibu untuk selanjutnya. Nah, tadi kita kan akan membandingkan itu dengan kriteria atau ketercapaian tujuan pembelajaran seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau yang dulu kita KKM. Jadi untuk asesmen sumatif, nah asesmen sumatif tadi adalah asesmen yang digunakan untuk bagaimana kita menuangkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang nanti akan dituangkan dalam nilai rapot anak-anak kita. Nah, ketercapaian tujuan pembelajaran, kalau dulu istilahnya KKM, itu kan biasanya dulu kita pukul rata ya Bapak Ibu, misalnya KKM 75. Nah, seperti itu. Nah, apakah 75 ini bermakna baik atau bermakna amat baik pada sebuah pembelajaran misalnya 75 bahasa Indonesia dengan 75 matematika, apakah di sana kita bisa melihat ketercapaian itu benar-benar 75? Atau 75 ketika TP pertama itu sama dengan 75 TP kedua. Nah, agar kita tidak terkesan apa ya kalau dulu itu kan serasa kita itu sek penting 75 wes tuntas, sek penting 75 wes munggah. Nah, seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, sekarang agar tidak sebenarnya belajar itu kan tidak pada nilai akhirnya ya sebenarnya Bapak Ibu, tetapi menekankan pada prosesnya, bagaimana mereka bisa mencapai itu dengan proses seperti apa. Nah, nah, ini ada yang namanya sebagai pengganti KKM. Itu ada namanya istilahnya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini tidak selalu dengan angka. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu ada 4 jenis bagaimana kita menentukan kriteria tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan deskripsi kriteria. Nah, ini sebenarnya ada contohnya Bapak Ibu, tetapi ini terlalu kecil gitu ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Nah, kriteria ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai atau indikator-indikator apa dalam pembelajaran kita yang akan kita capai. Nah, kalau di sini ada contoh belum tercapai dan tercapai. Nah, kriterianya adalah ini contohnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini Bapak Ibu. Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, kalau kriteria itu positif berarti dia tercapai. Nah,
Kemudian misalnya ada anak yang ini belum tercapai ya dicentang di belum tercapai. Berarti mungkin hasilnya anak itu teks eksplanasinya tidak dengan runtut, masih lompat-lompat, atau belum bisa merangkai sehingga memiliki makna. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan kriteria, di bawah kita akan memberikan sebuah simpulan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Murid dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal tiga kriteria terpenuhi tercapai. Nah, ini berarti kalau posisi seperti ini anak-anak mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya sudah mendapatkan belum Bapak Ibu? Belum ya, karena masih dua. Sedangkan kesimpulan yang kita buat tadi, anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran ketika dia mencapai tiga kriteria. Oke, nah ini untuk yang pertama, kriteria atau cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan rubrik. Nah, kalau rubrik pasti Bapak Ibu sudah tidak asing ya untuk rubrik. Biasa kita membuat rubrik. Dan lagi-lagi di bawah. Di bawah kita harus memberikan kesimpulan. Jadi kalau cuman ada rubrik tapi tidak ada simpulan, nanti bagaimana anak itu dianggap mencapai ketercapaiannya? Ini cuman eh, layak, cakap, mahir. Nah, ini ada ketentuannya atau simpulannya. Murid dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, berarti kalau ada anak sudah mencapai pada tahap cakap ini, dia dianggap sudah mencapai atau ya benar mencapai tujuan pembelajaran mereka. Nah, ini untuk yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian cara yang ketiga, ini menggunakan skala atau interval nilai. Nah, ini berupa angka, Bapak Ibu. Bisa sih dengan menggunakan skala atau interval nilai. Nah, ini nanti juga di bawahnya harusnya ada simpulan juga, Bapak Ibu. Kan kita harus menghitung, misalnya dengan anak dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika interval nilai berjumlah, nah, misalnya 10 atau 8 atau berapa. Nah, sesuai dengan pertimbangan Bapak Ibu bagaimana anak itu dianggap mencapai tujuan pembelajaran mereka. Kemudian yang terakhir ini menggunakan presentasi Bapak Ibu. Nah, eh untuk presentasi ini di sini tidak ada kolom-kolomnya ya Bapak Ibu, cuman ada keterangan. Nah, misalnya ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya di fase C, nah kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. Nah, pada masing-masing tujuan pembelajaran itu terdapat 5 kriteria atau indikatornya. Sehingga dalam satu fase murid memiliki 4 kali 5 ya Bapak Ibu ya, 20 indikator. Nah, kemudian murid itu dianggap mencapai tujuan pembelajarannya ketika memenuhi 15 kriteria. Nah, berarti ini kan sudah 75. Berarti bisa di bawahnya diberikan kesimpulan atau catatan siswa dianggap memenuhi atau dapat mencapai tujuan pembelajaran mereka ketika sudah mencapai 75% dari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa teknik atau 4 teknik ini kita bisa memilih atau menggunakan yang paling mudah kita lakukan. Tadi sudah dipesankan bahwa membuat instrumen itu memberikan apa ya kemudahan. Artinya kita mudah untuk melakukan asesmen itu atau pemberian penilaian itu. Oke Bapak Ibu, nah ini
ini tentang eh, asesmen atau sedikit mengantar tentang asesmen seperti itu. Di mana sekarang, nah ini nanti format laporan hasil belajar siswa. Kalau kita mengalami di tahun-tahun yang sebelumnya, kita akan memberikan rapot anak itu ada dua jenis ya Bapak Ibu ya. Untuk rapot intrakurikuler dan rapot project atau dulu namanya project profil pelajar Pancasila. Akan ada dua rapot, tetapi untuk aturan yang sekarang di panduan ini di tahun 2025, anak hanya akan menerima satu rapot saja. Nah, format rapotnya seperti ini, sama. Untuk rapot utama atau yang dulu namanya rapot intra itu ada list mata pelajaran, kemudian nilai akhirnya dan capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi di sini dituliskan capaian kompetensi tertinggi dan capaian kompetensi terendah. Masih sama aturannya seperti yang sebelumnya. Nah, ini yang sedikit berbeda Bapak Ibu, ada kokurikuler. Nah, untuk kokurikuler ini, kalau kita lihat keterangannya di sini nanti akan kita tuliskan dimensi profil lulusan apa yang sudah kita kuatkan. Nah, kemudian eh, dimensi lulusan apa yang perlu penguatan. Dari dari dua hal ya Bapak Ibu ya. Isinya yang pertama tentang dimensi profil lulusan apa yang sudah diperkuat dan dimensi profil lulusan apa yang masih perlu penguatan. Jadi di sini itu isinya misalnya penguatan dalam tiga dimensi. Nah, dari tiga dimensi itu mana yang perlu dikuatkan lagi? Nah, seperti itu. Apakah kita harus semuanya, Bapak Ibu, untuk menuangkan? Tidak harus, Bapak Ibu. Tidak harus semuanya. Kemudian masih sama untuk yang di format selanjutnya ada ekstrakurikuler, kemudian ketidakhadiran dan catatan wali kelas, serta feedback atau tanggapan dari orang tua atau wali murid. Nah, jadi ini eh, gambaran rapot kita atau rapot anak-anak kita nanti dan isian apa yang di sana harus dituangkan. Nah, kalau dulu rapot project itu akan diberikan 1 tahun sekali atau satu periode jenjang sekali ya Bapak Ibu ya ketika project itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, tetapi untuk sekarang setiap anak menerima rapot dalam 1 semester sekali, di sana sudah terdapat kokurikuler yang berisi tentang dimensi profil lulusan apa yang sudah dikuatkan dan mana yang harus ditingkatkan. Nah, tentunya untuk yang di sini nanti untuk yang ditingkatkan pasti antar satu anak dengan anak yang lain berbeda-beda. Nah, ini yang kita harus jeli untuk melihat eh, perkembangan bagaimana karakter siswa kita. Dimensi profil lulusannya sudah mencapai apa. Nah, itu melalui berbagai aktivitas atau bukti-bukti asesmen yang sudah kita siapkan. Nah, Bapak Ibu, itu dari karena sudah sampai pada rapot, capaian rapot. Nah, secara umum, pedoman ini atau aturan tentang pembelajaran dan asesmen yang saya sampaikan tadi itu berlaku dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Oke, Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana dengan buku coding dan KA dari Gramedia Edukasi? Apakah sudah mengakomodir beberapa asesmen yang tadi sudah kita bahas bersama? Nah, ternyata ada Bapak Ibu. Nah, perlu kami informasikan bahwa ketika kita membeli buku dari Gramedia ini, nanti akan dilengkapi dengan modul ajar dan bahan presentasi ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, tentunya eh, bahan-bahan pendukung ini akan sangat mengakomodir dengan asesmen-asesmen
yang harus kita lakukan. Kita lihat Bapak Ibu, untuk asesmen formatif ada di sana. Asesmen sumatifnya ada juga. Kemudian asesmen yang berupa literasi numerasi seperti itu ada. Kemudian ketika asesmen kan tidak selalu dengan tes tulis, kemudian ujian atau tes lisan kan seperti itu ada, praktiknya juga ada Bapak Ibu. Jadi bisa mengakomodir dengan eh, kognitif, psikomotor, itu sangat mengakomodir sekali. Nah, kita lihat contohnya seperti apa Bapak Ibu. Nah, dalam setiap bab akan terdapat asesmen formatif dalam buku yang diterbitkan oleh Gramedia ini, terutama tentang buku tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh asesmen formatif yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian, nah, tadi saya sampaikan bahwa di sana tidak melulu tentang teori buku ini, tetapi ada juga tentang bagaimana mengaplikasikan eh, ilmu atau teori-teori yang dituangkan itu melalui proyek kolaborasi. Dan proyek kolaborasi ini bisa membidik satu, tentang kognitif mereka, yang kedua tentang keterampilan mereka, dan yang ketiga tentang dimensi profil lulusan. Karena misalnya seperti ini, dikerjakan 4 sampai 6 orang. Nah, berarti dalam pengerjaan itu ada proses kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi berarti kita sudah bisa membidik dimensi profil lulusan dari kolaborasi itu. Misalnya seperti itu. Kemudian eh, aplikasi harus berbasis masalah yang relevan di sekolah. Nah, berarti mereka harus berpikir secara kritis kan Bapak Ibu. Sebenarnya ada masalah apa di sekolah, kemudian harus disolusikan seperti apa. Nah, yang akhirnya akan dibuatkan sebuah teknologi yang nanti bisa mensolusikan masalah tersebut. Nah, ini bisa diambil dari pendarar kritisnya atau pemikiran kritisnya. Nah, itu Bapak Ibu untuk asesmen yang dihadirkan pada buku tersebut. Nah, kemudian ini ada di sana asesmen yang mengarah pada literasi numerasi. Ini contoh sederhana Bapak Ibu. Nah, diberikan sebuah bacaan, kemudian ada pertanyaan. Nah, ini adalah karakteristik dari soal-soal literasi. Mereka akan memahami bacaan ini, kemudian mereka mengkaitkan dengan teori yang sudah mereka terima. Nah, ini di sini khususnya untuk berkaitan dengan waktu ya. Total waktu yang dibutuhkan chatbot untuk mencari data. Nah, bagaimana chatbot itu bisa mencari data dengan beberapa aturan-aturan yang sudah dilakukan berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan di atasnya. Nah, ini adalah contoh. Ini ada di asesmen sumatifnya, Bapak Ibu. Kemudian kriterianya. Nah, ini ada Bapak Ibu. Kriterianya untuk penilaian sudah ada. Ini ada contoh rubriknya. Kemudian pedoman penskorannya juga sudah ada. Nah, ketika ini dijadikan menjadi kriteria ketercapaian, di sini kita tinggal memberikan satu simpulan ya. Karena kita tidak memberikan simpulan karena kita tahu dalam setiap sekolah akan berbeda-beda simpulannya. Ada yang menganggap dengan baik itu sudah mencapai, tapi ada yang menganggap dengan cukup saja sudah mencapai tujuan mereka. Kemudian, nah ini ada ini saya potongkan dari modul ajar. Nah nanti di modul ajar akan lebih detail lagi tentang asesmennya Bapak Ibu. Ini hanya salah satu contohnya saja. Nah, asesmen formatifnya melalui observasi dan penilaian kinerja. Kemudian sumatifnya ada proyek desain sistem kecerdasan artifisial. Nah, ini oke. Baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi jadi benar-benar buku ini benar-benar mengakomodir dari segala
perubahan atau aturan-aturan yang berlaku baik dalam proses pembelajaran maupun dari asesmennya sendiri. Untuk pembelajaran mendalam kita juga ada, kemudian untuk asesmennya insya Allah juga lengkap seperti itu Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah nanti akan dilengkapi dengan modul ajar yang itu akan lebih mendetailkan lagi tentang aktivitas dan asesmennya di sana. Oke, Bapak Ibu, jadi ini tadi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi yang siang hari ini kita bahas. Oke, untuk selanjutnya karena ini sudah tadi paparannya sudah 1 jam ya, Mbak ya. Oke, karena ini paparan sudah 1 jam, maka saya kembalikan lagi ke Mbak moderatornya. Terima kasih, Mbak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Endah atas pemaparan materinya ya Bu ya. Nah, untuk memperdalam materi pembahasan ini lagi, kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Yang pertama, saya persilahkan dulu bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Kami persilahkan untuk bisa klik tombol raise hand. Nanti dari tim kami akan bantu untuk unmute. Apakah ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya diskusi interaktif? Kami buka ya. Kayaknya udah jelas semua ini, Mbak. Nggak ada pertanyaan ini. Iya, kelihatannya seperti itu sih. Kalau Bapak dan Ibu yang tidak ingin secara eh, langsung juga nggak apa-apa kalau misalnya mau via chat. Ya. Siapa tahu malu-malu mau open mic. Silakan bagi Bapak dan Ibu. Ada Bu yang ingin saya tanyakan dari Oh, ada. Oke. Dari Bapak siapa, Pak? Maaf. Fit Rumah 3. Oke, sebentar. Di kolom di partisipan. Iya, Fit Oh, Vivo V2204 ya, Pak ya? 2204 ya. Oke. Boleh silakan, Pak. Kalau ingin bertanya, boleh silakan. Ya, terkait dengan pemaparan materi tadi agak sedikit terlambat, jadi mohon maaf ya. Ini. Jadi mungkin Ibu langsung saja, beta tanya langsung ke pemateri saja. Itu terkait dengan apa bahan ajar terkait dengan coding itu Bu. Apakah di sana nanti ada penilaian-penilaian yang sudah apa nanti menjadi pedoman untuk penilaian akhir daripada siswa itu sendiri, misalkan semester itu ketika ada nanti ada disimulasikan bisa terkait dengan penilaian untuk semester. Dan yang kedua adalah terkait dengan petunjuk pengisian raport baru, format barunya. Mungkin ada yang mungkin di-share ke kami untuk bisa mengetahui lebih langsung. Terima kasih Bu, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Oke, baik, Pak. Silakan, Ibu Endah. Boleh saran dijawab, Bu. Oke, Ibu mau masih? Oke, iya sudah udah aman. ya. Oke, Sudah. baik Bapak. Tadi siapa ya namanya Mbak? Pak siapa dari mana? Pak Aku Afid Rumah 3. ya, betul. Iya, dari SMA mana Bapak? SD Negeri 8 Gorong Timur, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku. Oh, SD Oh, ya Bapak ya. gitu. Siap. Oke. Eh, kalau petunjuk pengisian itu ada di panduan Bapak. Ada nanti seperti tadi yang saya tampilkan itu ada petunjuk pengisiannya. Nanti bisa dibuka pada pedoman atau untuk pembelajaran dan asesmen pasti sudah mendapatkan kan Bapak ya? Mungkin di sini ya. Atau maksudnya bagaimana Bapak? Cara menghitung nilainya atau seperti apa?
Iya, maksudnya terkait dengan apa skor penilaiannya, skor penilaian eh, apa yang maksudnya menjadi apa eh, contoh buat guru-guru lah, contoh buat guru-guru untuk dari penentuan skor begitu, Bu. Oke, untuk penentuan skor, insya Allah nanti ketika Bapak membeli buku ini kan akan disertakan dengan modul ajar ya Pak ya. Nah nanti setiap aktivitas di sana itu sudah ada skornya seperti tadi yang saya tampilkan ya Pak ya. Eh, mohon maaf sebentar. Maksudnya untuk contoh seperti ini ya Pak ya, ada Ya, ya, skornya, kemudian rubriknya. Nah itu ya, nanti insya ya. Allah kami di modul ajar yang kami lampirkan di sana nanti sudah ada semua Pak rubrik penilaiannya. Jadi Oh iya, setiap tujuan itu ada asesmennya seperti apa, kemudian skornya seperti apa. oh iya. Ini Sudah sudah termasuk ada nanti insya Allah sudah ada Pak. ajarnya ya, sudah termasuk Ya, dalam ya. ada. Nanti eh, di sini kan nanti kita akan menyertakan modul ajar ya Bapak Ibu. Untuk setiap pembelian itu akan ada nanti modul ajar dan slide PowerPoint-nya juga ada Bapak. Jadi bahan presentasi untuk kita mengajar itu sudah kita siapkan di sana. Begitu ya Mbak ya? Ya, Sudah iya, iya. ready. Iya, betul. Em, Pak Afid Rumah Tiga ya. Iya. Iya. Seperti yang disampaikan sama Bu Enda, nanti segala perangkat ajar yang dibutuhkan sama Bapak dan Ibu guru itu sudah kita persiapkan. Jadi tadi beberapa yang sudah disampaikan sama Bu Enda itu bisa membantu Bapak dan Ibu guru dalam mengajar gitu nantinya di Iya. sekolah. Jadi tenang Oke. saja. Iya ya. Iya Pak, Tapi apa seperti itu atau masih ada lagi yang mau ditanyakan Bapak? itu yang perlu ditanyakan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, baik. Baik Bapak. Ya, terima kasih Pak Afid atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Endah sudah menjawab. Ada satu lagi nih pertanyaan Bu dari em, Ibu Heldiana SPD, SDN 037 Tenggarong. Pertanyaannya, coding dan KA seperti apa yang tepat diterapkan di kelas 5 SD dengan kondisi ada dua siswa yang belum bisa membaca agar bisa terbantu agar bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Ini berarti kasuistik ya, Ibu. Hanya dua siswa kan yang nggak bisa ya itu ya. Untuk Ibu Heldiana ya. Coding dan KA seperti apa yang diterapkan di kelas 5 SD? Oke. eh ini berarti masalahnya tidak pada teknologinya ya, Bapak Ibu ya, Bu Heldiana. Tetapi ada anak yang tidak bisa membaca seperti itu. Nah, ini tidak bisa membacanya karena memang dia tidak bisa membaca atau memang ada sebuah kelainan seperti itu. Ada Ibu Heldiana mungkin bisa dijawab dulu. Iya, mungkin Ibu Heldiana izin sudah saya ask to unmute. Boleh mungkin coba dipaparkan dulu bagaimana case-nya. Iya, Bu. Kan saya mengajar di kelas 5 dan dua orang dari siswa saya itu memang dari kelas sebelumnya memang dia tidak bisa membaca dan sampai pada saat di kelas 5 saat saya lakukan tes membaca dan dua anak ini tidak bisa sama sekali, Bu. Oke, oke. Mungkin kalau untuk SD, KA ini kan masih banyak bisa dilakukan secara unplug seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau masalah utamanya itu karena dia tidak bisa membaca, tetapi bisa menggunakan teknologi Bu. Misalnya bisa Bisa, menggunakan bisa, HP. Bu. Anaknya bisa menggunakan handphone pada saat ANBK, cuma Mhm. di itu pada saat misalnya dikasih soal pada saat ANBK itu dia nggak bisa membaca sama sekali, Bu.
Oh, berarti ini masalahnya harus mensolusikan membacanya, Ibu. Kalau ada mereka dalam tanda kutip ya, Bu, cacat Iya. seperti itu, nah mungkin ada alat bantu. Tetapi kalau dia itu memang dasar tidak bisa membaca, ya berarti memang mereka harus belajar membaca terlebih dahulu. Karena ketika Hmm. kita bantu dengan teknologi, dengan AI seperti itu, eh, dia akan semakin tidak bisa membaca. Nah, dan AI itu bukan satu-satunya solusi karena AI itu kan apa ya sifatnya kan hanya membantu kita gitu kan. Tetapi kalau dasar anak tidak bisa membaca, ketika nanti tidak ada teknologi, ya selamanya tidak akan bisa membaca itu. Iya. Ya, jadi pertanyaan tadi teknologi apa seperti itu ya Bu Iya. ya mungkin Misalnya teknologi. mengerjakan video gitu, Bu, bisakah audio gitu? Karena anaknya kayaknya lebih Hmm, tertarik seperti itu gaya belajarnya, Bu, daripada saya ajarkan secara langsung gitu. hmm. Oh gitu. Berarti ya, berarti kita harus membuat video tutorial ini, Bu. Iya. Nah, untuk selama ini, Bu, apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru di tingkat bawahnya? Ini kayaknya Katanya tidak sih, masalahnya tidak hanya dalam pembelajaran coding dan KA ya ini ya. iya. Pertama sih katanya sudah diajarkan juga sih, Bu. Cuma karena mungkin anaknya susah untuk menangkap gitu ketika diajarkan gitu. Maksudnya tuh kurang bisa fokus. Kemarin juga saya tes juga apa duduknya cuma sebentar terus kadang banyak lebih diam. Saya ulang lagi. Misalnya dua huruf kayak gitu. Pertama itu terus dia lupa lagi gitu. Tapi Oke. kalau misalnya lewat video tuh dia fokus gitu bisa memperhatikan gitu. Mm-mm. Oke. Berarti memang gaya belajar dia itu dengan video. Dan Iya. ini eh, secara mungkin untuk dalam pembelajaran, Ibu bisa menggunakan teknik-teknik seperti game. Oh Mungkin iya. seperti itu, Bu. Nah, Iya. kalau game, dia berarti anaknya ke kinestetik, bisa ke kinestetik ini. Dia akan ketika dengan game atau bermain, dia aktif kan, Bu? Iya aktif Bu. Kalau sambil bermain dia aktif. Ya, jadi nanti bisa dengan satu, dengan video, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa kita ciptakan permainan-permainan game yang berkaitan dengan KA ini. Nah, Oh untuk iya. menekan misalnya algoritma. Nah, kita bermain robot. Mm-mm. Nah, itu akan mengaktifkan, akan memahamkan dia. Oh, ternyata urutannya harus seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma. Iya. Urutannya kan harus harus berurut kan seperti itu. Kalau tidak berurut nanti robotnya akan nabrak. Nah, jadi Iya. itu bisa memahamkan tentang konsep algoritma. Nah, seperti itu, Ibu. Oh, iya. Ya terima Oke, kasih Bu. oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, Mbak. Next ada Oke, lagi. iya. Terima kasih tadi Bu Heldiana atas pertanyaannya ya Bu ya. Sepertinya tidak ada lagi yang mau ditanyakan nih dari Bapak dan Ibu atau masih ada lagi? Saya berikan. Oh, masih ada satu lagi nih, Bu. Dari Bapak Tunas Hargidion di SDN berapa nih? Ah, enggak kelihatan. SDN 007 Tenggarong. Ya, silakan Bapak. Saya udah ask to unmute. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic. Baik, terima kasih. Eh, Pertanyaan saya mungkin ke ini ya, ke pihak Gramedia, gitu kan. Di sini saya menemukan link, ada link kemarin tadi itu kan ya awal-awal tuh ya ada link yang dibagikan di chat grup. Kemudian Iya, saya betul. coba buka-buka gitu ya. Dan ya saya tertarik dengan buku yang tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu. Dan yang saya mau tanya, Mm-mm. di sini kan saya mengakses link yang Siplah itu ya. Nah, Iya. pertanyaan saya yang pertama, apakah barang-barang yang dengan Siplah seperti ini itu bisa diperoleh secara mandiri oleh gurunya gitu atau harus melalui bendahara sekolah gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua,
Di lamannya ini, di laman webnya ini, saya susah untuk menemukan, sulit untuk menemukan. Mungkin karena belum familiar aja kali ya, sulit untuk menemukan eh, produk yang ingin saya cari, yang saya temukan itu malah kosong gitu. Mungkin filternya yang saya keliru, mungkin membuat filternya ini gitu. Itu aja Oh, mungkin kali yang pertanyaan saya yang bisa saya sampaikan. Mohon oh, oke. penjelasannya dari pihak Gramedia mungkin yang lebih mengetahui gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Tunasyar atas pertanyaannya. Mungkin ini saya yang izin menjawab kali ya Bu Endah ya. Iya, untuk pertanyaan yang pertama, kalau terkait buku ini memang kita itu pemesanannya itu tidak secara mandiri, Pak Tunasyar gitu. Jadi memang em, kita langsung ke sekolah gitu. Jadi yang bisa membeli itu dari pihak sekolah. Nanti silakan dari pihak sekolahnya nanti yang bisa memastikan gitu kan akan berapa banyak eksemplar buku yang akan dipesan. Nah, karena pemesanannya itu lewat Siplah gitu, yang mana nanti dari Siplah itu akunnya sekolah gitu yang bisa membeli. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait kesulitan tadi dalam penggunaan Siplah, nanti eh, di tim di Gramedia itu kami tersebar luas Pak di seluruh wilayah gitu dari Sabang sampai Merauke dan ada tim salesnya atau kita biasa sebutnya itu education coordinator di masing-masing area. Nanti bisa izin Pak Tunashar supaya saya bisa menyambungkan Pak Tunashar dengan education coordinator kami yang ada di lapangan sesuai dengan wilayahnya Pak Tunashar gitu. Nanti mungkin setelah ini saya izin mungkin boleh Pak Tunashar personal chat ke saya nomor teleponnya Pak Tunashar dan wilayahnya di mana nanti saya bantu untuk menghubungkan sama education koordinatornya. Seperti itu Pak Tunashar. Apakah cukup menjawab, Pak? Oke, udah memberikan reaction. Oke, jadi harapannya sudah bisa menjawab ya, Pak ya. Boleh nanti personal chat aja, private chat di Zoom ini, boleh dikirimkan nomornya ke saya, sekaligus nama sekolah dan wilayahnya. Nanti saya yang hubungkan ke education koordinatornya. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah karena mengingat waktu sudah 15.28 ya, waktu Indonesia Barat, Bu Enda dan juga Bapak dan Ibu sekalian, maka berakhir pula untuk sesi diskusi hari ini gitu yang sudah tadi diajukan oleh beberapa pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh Bu Enda. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bu Endah di sesi penutup ini, mungkin sebelum Ibu meninggalkan ruangan Zoom, kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan closing statement atau mungkin sepatah dua patah kesimpulan dari pembahasan di hari ini. Silakan, Bu Endah. Oke, baik Mbak, terima kasih untuk waktunya untuk saya bisa memberikan closing statementnya. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan asesmen kita harus memang benar-benar melihat tujuan pembelajarannya apa. Jangan sampai tujuan pembelajarannya tidak sinkron dengan asesmen yang kita lakukan, karena itu akan sangat berdampak pada hasil pencapaian tujuan belajar bagi anak-anak kita. Dan yang kedua, eh, di dalam buku Gramedia ini sudah tersimpan rapi atau kita bisa menghadirkan tentang asesmen-asesmen yang sangat kita butuhkan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Oke, itu saja Mbak dua statement yang saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Endah untuk sesi yang sangat bermanfaat di siang sampai di sore hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya, terus waktunya juga diskusi selama sesi tanya jawab tadi berlangsung. Nah, kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk menutup acara webinar di sore hari ini. Saya izinkan kepada Bapak dan Ibu, boleh silakan membuka kameranya supaya bisa nanti dari saya akan screenshot untuk dokumentasinya. Silakan Ibu, Bapak. Oke, sudah open cam-nya.
Cukup ya. Oke, kalau begitu dalam hitungan ketiga, saya akan klik ya untuk kameranya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah membuka kameranya untuk bisa berfoto bersama dalam sesi yang hari ini. Saya akan membagikan link presensi sebentar. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Enda Susanti karena sudah memberikan presentasi yang sangat menarik ya dan membuka wawasan untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Semoga yang telah disampaikan oleh Bu Enda tadi bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk kita semua. Nah, kepada seluruh peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa karena kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk melakukan pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat. Nah, pengisian formulir tersebut dapat dilakukan melalui link yang tertera di layar atau setelah ini nanti akan saya bagikan via kolom chat. Untuk memudahkan komunikasi dan pembaruan informasi terkait program Pintar, pelatihan inovatif untuk tenaga ajar, kami juga menyediakan WhatsApp channel Main lampu Gramedia dah. Mitra Edukasi Terima kasih menyala Indonesia lampu dah. Terima kasih menyala lampu Indonesia. dah. Nah, melalui Di channel belakang dah. ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi terbaru seputar jadwal, materi, dan kegiatan menarik lainnya. Untuk bisa bergabung, silahkan scan di QR Code yang ada di layar atau kunjungi di tautan yang tertera di bit.ly/WhatsApp channel Gmail. Mari bergabung agar kita selalu terhubung dan tidak ketinggalan informasi. Silakan juga Bapak dan Ibu boleh follow akun Instagram dan TikTok kami di @gramedia edukasi dan Gramedia Mitra Edu, lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Edukasi untuk informasi acara-acara dan produk terbaru kami. Akhir kata, saya Hyose menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bu Enda untuk pemaparan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga. Terima Ya. kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan baik lainnya. Terima kasih dan selamat sore Bapak dan Ibu. Oke, Oke, Mbak. Izin live ya, Mbak ya. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Oke, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Enda. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.